Halo minasan, konnichiwa. Jumpa lagi di Bahas Sana Bahas Sini edisi Bahasa Jepang episode 12. Karena bahasa yang ada di luar sana akan kita bahas di sini. Pada episode kali ini kita akan berkenalan dengan partikel T. Yuk kita bahas. Mula-mula kita akan mempelajari konjugasi bentuk T. Konjugasi bentuk T ini bisa terjadi pada jenis kata verba ichidang, yaitu kata kerja golongan kedua, verba godang, yaitu kata kerja golongan satu, verba non-reguler, yaitu terdiri dari dua kata, kuru dan suru, kemudian kata sifat i, kata sifat na, dan kopula. Mengenai contoh perubahan bentuk T, teman-teman bisa lihat di tabel konjugasi bentuk T ya. Di situ ada contoh katanya, kemudian bentuk T afirmatif dan bentuk T negatif. Silakan teman-teman baca dan pahami dulu sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kalau sudah paham dengan perubahan bentuk T pada tabel, kita akan mempelajari fungsi bentuk T. Fungsi paling dasar dari partikel T adalah untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Dengan ini dapat digunakan untuk menyatakan sebab suatu perasaan, keadaan, dan atau masa lalu. Contoh kalimatnya, Nyūshū wo kiite bikkuri shimashita. Saya kaget mendengar beritanya. Kono nihongo no bunshō wa fukuzatsu de yoku wakarimasen deshita. Tulisan bahasa Jepang ini rumit sehingga saya tidak terlalu mengerti. Kemudian, bentuk T dapat digunakan untuk mengurutkan tindakan, sifat, serta menyatakan metode untuk suatu tindakan. Contohnya, Sono ringo wa akakute ookii desu. Apel itu merah dan besar. Nihongo wa kantang de subarashii desu. Bahasa Jepang itu mudah dan luar biasa. Kare wa kanojo no ie ni yotte tegami wo todoketa. Dia mampir ke rumahnya untuk mengirimkan surat. Tachidomatte atari wo mimawashimasu. Berhenti dan melihat-lihat sekeliling. Kao waratte neru. Aku mau mencuci muka lalu pergi tidur. Kaze ga tsuyokute samui hi. Hari dingin di mana angin kencang. Yamada-san wa kirei de yasashii desu. Bu Yamada cantik dan baik. Apabila dalam sebuah kalimat digunakan partikel dan atau kata kerja secara berulang-ulang, maka dapat dihilangkan kecuali pada klausa terakhir. Contohnya, Ransu wa Furansu e itte, Sesu wa Nihon e itte, Sam wa Chugoku e ikimashita. Lance pergi ke Perancis, Seth pergi ke Jepang, dan Sam pergi ke Cina. Dapat disingkat menjadi Ransu wa Furansu, Sesu wa Nihon, Sam wa Chugoku e ikimashita. Selain konjugasi bentuk negatif di tabel sebelumnya, yaitu nakute, ada juga bentuk naide. Bentuk pertama menghubungkan klausa, sedangkan yang kedua berarti tanpa melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, Chisho o tsukawanai de tegami o kaita. Aku menulis surat tanpa melihat kamus. Tomodachi ga konakute komatta. Teman-temanku tidak datang, jadi aku kesal. Nenai de matsu. Menunggu tanpa tidur. Fungsi partikel T selanjutnya adalah untuk membentuk perintah. Contoh kalimatnya, Chotto matte kure. Tunggu sebentar. Ini berbentuk kasual sedikit sopan ya. Kemudian contoh selanjutnya, Harai modoshi shite kudasai. Tolong kembalikan uang untuk ini. Ini berbentuk formal dan sopan. Kore o mite. Lihat ini. Ini stylenya kasual ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai bentuk T. Terima kasih teman-teman telah menyimak video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Bahas Sana Bahas Sini karena bahasa yang ada di luar sana akan kita bahas di sini. Silakan sertakan komentar di bawah ya. Oke, mata raishu.